Selamat pagi nakku, salam sehat, salam SFB. Kembali bertemu dengan Ibu FG tentunya dalam mata pelajaran agama. Kemarin kita sudah belajar hierarki dalam gereja Katolik. Nah, hari ini materi kita adalah kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi, kalau kamu belum tahu apa itu arti kaum awam dalam gereja Katolik, mari kita sama-sama melihat video pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kaum awam dalam gereja Katolik. Minggu lalu kita sudah mempelajari hierarki dalam gereja Katolik. Hari ini kita melanjutkan materi kita dengan kaum awam dalam gereja Katolik. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu dengan sukacita dan cinta kasih untuk menjelaskan arti kaum awam menurut ajaran gereja Lumen Gentium artikel 30 dan peranan kaum awam dalam gereja. Menjelaskan arti kerasulan awam. Yang ketiga, menjelaskan ciri khas kerasulan awam. Yang keempat, menjelaskan hubungan awam dan hierarki yang sesungguhnya. Dan yang kelima, menemukan bentuk-bentuk tindakan yang dapat dilakukan kaum awam dalam membangun gereja dan lingkungan parokinya. Siapakah kaum awam? Yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi, kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus terhimpun menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan di dunia. Apa hubungan kaum awam dengan hierarki? Dari harta kekayaan rohani gereja, kaum awam seperti semua orang beriman Kristiani berhak menerima secara melimpah melalui pelayanan para gembala hierarkis, terutama bantuan sabda Allah dan sakramen-sakramen. Hendaklah para awam mengemukakan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka kepada para imam dengan kebebasan dan kepercayaan, seperti layaknya bagi anak-anak Allah dan saudara-saudara dalam Kristus. Sekadar ilmu pengetahuan, kompetensi dan kecakapan mereka, para awam mempunyai kesempatan, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyatakan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan gereja. Bila itu terjadi, hendaklah itu dijalankan melalui lembaga-lembaga yang didirikan gereja. Untuk itu, dan selalu dengan jujur, tegas, dan bijaksana, dengan hormat dan cinta kasih terhadap mereka yang karena tugas suci bertindak atas nama Kristus. Ciri khas dan istimewa kaum awam yakni sifat keduniaannya. Mereka yang termasuk golongan imam kadang-kadang memang dapat berkecimpung dalam urusan-urusan keduniaan juga dengan mengamalkan profesi keduniaan berdasarkan panggilan khusus dan tugas mereka terutama diperuntukkan bagi pelayanan suci. Nah, sedangkan para religius nakku dengan status hidup mereka memberi kesaksian yang cemerlang dan luhur bahwa dunia tidak dapat diubah dan dipersembahkan kepada Allah. Tetap semangat sabda bahagia. Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Pengertian awam menurut Lumen Gentium artikel 31. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi, awam meliputi biarawan-biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tahbisan suci. Yang kedua, definisi tipologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan-biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para suster dan bruder. Definisi ini dikutip dari Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis.
Dan untuk selanjutnya istilah awam yang digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis, yaitu awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan, bukan biarawan-biarawati, dan tidak mencakup suster dan bruder. Hubungan awam dan hierarki sebagai partner kerja sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, rohaniwan atau hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Semua fungsi sama luhurnya, asal dilaksanakan dengan motivasi yang baik demi kerajaan Allah. Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam, yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperani oleh para awam. Namun harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara pula ke dunia. Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kerasulan dalam tata dunia atau eksternal, berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia. Mereka dipanggil Allah, menjalankan tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil. Mereka dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Dalam Injil, atau bisa kamu lihat dalam Lumen Gentium artikel 31. Kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia, serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia. Tata dunia adalah medan bakti kaus kaum awam, hidup keluarga dan masyarakat yang bergumul dalam bidang-bidang ipolexos Buddha Kamnas hendaknya menjadi medan bakti mereka. Kerasulan dalam gereja atau internal, karena gereja itu umat Allah, ia hendaknya mengkonsolidasi diri untuk benar-benar menjadi umat Allah. Ini adalah tugas membangun gereja. Tugas ini dapat disebut kerasulan internal. Tugas ini pada dasarnya dipercayakan kepada golongan hierarkis atau kerasulan hierarkis, tetapi awam dituntut pula untuk ambil bagian di dalamnya. Nah, keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja ini bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki. Karena pembaptisan ia mendapat tugas itu dari Kristus. Awam hendaknya berpartisipasi dalam tri tugas gereja. Yang pertama anakku, tri tugas gereja adalah dalam tugas nabiah atau pewarta sabda, seorang awam dapat mengajar agama sebagai katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman imam. Nah, dalam tugas imamiah atau menguduskan aku, seorang awam dapat yang pertama memimpin doa dalam pertemuan umat, yang kedua memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, yang ketiga aku membagi komuni sebagai pro diakon, dan yang keempat menjadi pelayan putra altar atau misdinar. Nah, dalam tugas nabiah pewarta sabda, seorang awam atau kita anakku sebagai awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya. Jadi nakku, keyakinan bahwa semua anggota warga gereja memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi, dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja. Tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tertentu lebih bermartabat dari gereja Kristus dan menyepelekan komponen yang lainnya. Keyakinan kita ini harus kita implementasikan atau kita terapkan secara konsekuen dalam hidup dan karya semua anggota gereja. Jadi nakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kamu menyadari diri sebagai awam dan menjalankan tugas dan tanggung jawabmu sebagai awam. Nah, sekarang ibu ingin mengajak kamu membuat refleksi. Apakah kamu sebagai awam
sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabmu di dalam stasimu masing-masing, seperti mengambil untuk bekerja sama dengan anggota OMK di tempatmu, atau kamu sudah menjadi pimpinan atau menjadi ketua OMK di lingkungan tempatmu. Jadi Bu harapkan anakku, kamu menjalani tugasmu sebagai kaum awam. Demikian juga anakku, pembelajaran kita hari ini mengenai hubungan awam dan hierarki. Sekian dan terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.